Nah singkat cerita sampailah kita ke Jakarta, udah ya, makasih ya, udah bubar gitu aja. Nah singkat cerita kita udah kesibukan masing-masing kuliah. Gimana kabar Dion? Oh kemarin ke rumahnya, ternyata Dion dirawat rumah sakit jiwa. Lo jangan bercanda lo, beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kota Mistis, Korek Cerita Mistis. Halo kawan mistis, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan baik-baik aja. Kali ini kita udah ada di kediamannya Om Heru. Om Heru ini seorang pendaki dan beliau juga ada channel YouTube. Nanti ada di bawah nama channelnya dan kalian harus subscribe juga channel beliau. Kita langsung kenalin ya sama Om Herunya. Halo Om, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah Rika. Gini Om, ini langsung to the point aja ya Om. Om Heru kan pendaki. Aku pernah dengar tuh ceritanya waktu Om mendaki ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Katanya tuh ada temennya yang sampai masuk rumah sakit jiwa Om. Iya betul. Itu gimana Om ceritanya Om? Spill aja dikit dulu Om. Jadi itu memang kejadian lama di tahun 92. Jadi memang teman gue itu namanya Dion ya, itu panggilannya. Dia itu anak seorang pejabat di era dulu Presiden Soeharto. Dan dia tidak mempercayai mitos-mitos yang ada di gunung. Jadi bagi dia itu halu lah, banyak nonton film lah kita dan segala macam. Dan kita pas setelah turun dari gunung itu, kemudian banyak teror yang terjadi sama dia. Sampai orang tuanya membawa dia ke beberapa paranormal dan segala macam, nggak mempan, akhirnya dia dirawat di rumah sakit jiwa Jakarta. Stop Om. Itu spill sedikit cerita dari Om Heru. Buat kawan mistis yang punya kejadian horor mistis mendegangkan ataupun cerita pendakian, kalian bisa voice note ke nomor WA di bawah. Nanti tim dari Kota Mistis akan menghubungi kalian. Oke, kawan mistis? Kita langsung ke ceritanya Om Heru aja. Jadi begini ceritanya. Di kala itu tahun 92, gue udah banyak mendaki gunung ya. Tapi belum masuk namanya suatu organisasi mahasiswa penyetaraan di kampus. Dan memang gue itu mendaki gunung di tahun 8, udah dari tahun 89 lah, zaman kelas 3 SMA. Dan di suatu hari itu kita banyak, waktu itu apa ya, gue banyak punya teman dari teman SMP, teman nongkrong, teman SD dan segala macem. Nah teman gue itu ada namanya Andri ya, ada si Kamal. Dia bilang begini, Ru kita ketemuan Dion itu teman SMP. Dan dia memang anak seorang pejabat di zaman Presiden Soeharto. Dan memang dia apa ya, karakternya itu angkuh, sombong, tapi memang baik hati. Baik hati dalam arti suka nolong teman. Terus kalau kita makan selalu yang bayarin dia. Cuma emang dia sombongnya minta ampun. Cuman kalau menurut cewek-cewek ke cover karena apa? Mukanya ganteng. Yo siap. Karena mukanya itu kayak aktor ini, kalau bisa dibilang kayak Bucek Deep. Wih, ganteng, idola pada masanya ya Om. Idola pada masanya. Nah, sampailah kita akhirnya ketemu sama Dion, singkat cerita. Ngobrol-ngobrol, dia dari zaman kita dulu SMP, sering jalan segala macam lah. Terus dia bilang, dia tetap waktu di Amerika, dia sekolah, dia tetap mendaki gunung, terus dia ikut apa namanya klub berburu. Jadi dia ini hobinya berburu, menembak, terus apa namanya ketapel, dia itu hobi banget. Dan di Amerika itu dia bilang, gue di Amerika tuh ada beberapa gunung gue pernah naikin. Dan ditunjukin foto-fotonya. Di gunung di Amerika kan banyak. Terutama di daerah Nevada tuh kalau nggak salah, Green Canyon. Nah singkat cerita kita nanya, Yon, lo di Indonesia masih lama nggak liburan lo? Oh masih lama, lumayan. Yuk kita jalan kemana yuk? Mau nggak lo? Kita naik gunung di Jawa Tengah.
Terus dia bilang begini, tapi gue mau ini, mau jalan-jalan ke Jogja. Nah benar, pas di tengah-tengah itu. Gunung mana yang enak? Gunung Merapi gimana? Gunung Merapi? Ya boleh deh. Nah di zaman itu kan kita kurang ya, maksudnya kurang literasi dalam arti kurang namanya berbagai ilmu pengetahuan dalam arti kalau sekarang kan bisa buka Wikipedia dan Google kan. Di zaman itu gue juga alat-alat juga masih belum komplit. Cuman yang ada cuman paling tas ransel, sleeping bag itu masih wajib, jaket dan segala macam ya. Cuma keperlengkapan masak juga masih ala kadarnya, kayak nesting. Nah Dion tuh udah punya. Karena suka mendaki di sana ya di Amerika. Punya. Cuman yang dia bilang kalau di sini ada nggak bahan bakar kompor gas? Kompor gas. Emang lu punya itunya? Ada, kalau di Amerika udah ada alat ini. Oh gitu. Terus tabungnya beli di mana? Wah nggak tahu deh. Nanti kita cari dulu. Masih nggak cerita, udah keliling-keliling, akhirnya ketemu namanya tabung gas namanya. Kalau sekarang mungkin Haikuk ya. Zaman dulu nggak tahu mereka apa. Udah. Terus dia bilang gini. Tapi enaknya gimana nih? Kita naik gunung dulu, apa jalan-jalan di Jogja, Malioboro atau gimana? Mendingan turun gunung baru kita jalan-jalan. Kita berdebat tuh. Gimana enaknya ya? Kalau udah jalan-jalan, pasti kita malas naik gunung. Mendingan turun gunung baru kita jalan-jalan. Bener. Nah singkat cerita, memang di saat itu, di tahun 92, kita masih pada kuliah. Otomatis kan duit dari orang tua semua. Terus kita bilang sama Dion, bukannya gue gak mau nemenin lo jalan-jalan. Duit gue juga pas-pasan nih. Udah gampang, tenang aja, gue bayarin. Ya, siapa gak mau dibayarin kan? Iya bener. Cuma dia baik hati. Tadinya sih kita maunya bukan berempat. Ada berapa mau diajakin sama dia, cuman ada beberapa teman nggak bisa. Singkat cerita, akhirnya kita berangkat ke Jogja naik kereta. Berapa orang tuh yang Om berangkat? Berempat, gue, Dion, Kamal, sama Andri, berempat aja. Udah kita berempat aja lah, nggak usah lah kalau misalnya ngajak si yang cewek-cewek itu ntar ribet. Udah gue mau nyantai nih, gue pokoknya pingin nyantai aja deh. Nah karakter Dion itu memang dari dulu dari SMP sampai pas dia dari Amerika segala macam tuh nggak berubah, tetap ya namanya orang kaya. Iya. Wajar orang kaya sombong wajar. Bener. Pokoknya banyak duit bebas. Bebas. Tapi ya kita ketawa-ketawa aja sepanjang dia itu apa ya? Memang dia angkuh dan sombong tapi memang baik hati. Dan singkat cerita karena kereta ke Jogja naik dari Senen ke Jogja. Setelah itu kita bingung nih. Lo udah pernah naik gunung ini belum? Merapi? Belum. Mah? Belum. Drik belum. Nah, terus gimana? Udah nanya orang aja yang bilang begitu. Gampang lah. Memang di situ di stasiun Tugu Jogja itu memang banyak pendaki-pendaki. Akhirnya kita tanya, Mas, kalau naik gini gimana? Lihat mana? Naik apa gitu kan? Karena zaman itu kan ngeteng lah. Ngeteng ya. Yan, gimana Yan? Udah nggak apa-apa. Kita ngebrong. Kalau di zaman dulu jangan ngebrong. Dia demen walaupun dia anak orang kaya, tapi kalau untuk kayak kita naik yang ekonomi atau apa, zaman dulu kan belum ada AC. Kereta tuh, tahu sendiri kereta ekonomi yang dalam bisa boleh ngerokok, apa segala macam. Sama kambing segala macam ya Om. Iya, dia seneng banget kayak gitu. Bagi dia dan kita juga petualangan. Itu dicari. Nah setelah kita dari stasiun Jogja, terus kita naik bis, akhirnya sampai kita di daerah namanya itu di daerah istimewa Jogja itu Kaliurang. Jadi Kaliurang itu tempat wisata. Memang dari kita dengar beberapa info dari pendaki itu untuk mendaki Gunung Merapi itu nama daerahnya daerah Selo. Ada daerah Selo, ada daerah mana ya di zaman itu ya. Cuma kan dulu kita miskin informasi. Jadi dari berempat itu sebenarnya sama sekali belum pernah ada yang naik ke Merapi itu Om? Belum. Oh. Kamal sendiri, orang Jogja sendiri, Kamal sendiri belum pernah naik. Jadi bisa dibilang modal nekat ya Om? Modal nekat. Zaman dulu kan modal nekat emang enak, cuman kalau ada duitnya, kalau nggak pas-pasan kan bingung juga ngatur uangnya ya. Tadinya kan mau naik lewat Selo, karena salah bis, akhirnya salah kendaraan umum ya, bis dengan kendaraan umum, kita nyapanya di Kaliurang. Itu nama desa Kinarjo. Dan di situ yang terkenal adalah sosok kuncen namanya yang udah almarhum ya, Mbak Marijan. Nah singkat cerita,
kita sampai di desa Kinarjo. Nah di situ udah banyak tuh mendaki tuh. Ada Mama Rijan. Mama Rijan menyapa kita. Oh ya silakan, monggo silakan. Dan Mama Rijan itu mohon maaf, dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Jawa. Jadi segala sesuatu yang diucapkan Mama Rijan ditranslate oleh si Kamal. Oh, Kamal karena dia orang Jawa. Orang Jawa. Artinya apa? Memang gue juga orang Jawa, cuman nggak bisa ngomong bahasa itu. Kemudian, bilang gimana nih ya? Terus Mama Rijan ini, setelah kita ngobrol-ngobrol, Mama Rijan ngeliatin aja. Rupanya yang jadi perhatian Mama Rijan ke Dion itu, ini Mama Rijan ngeliatin siapa ya? Pas lihat, jadi Dion itu di kalungnya, dia menggandul sebuah ketapel besi. Mama Rijan ngeliatin apa ya? Pas lihat, wah ketapel nih anak. Emang gue diem aja. Terus Mama Rijan bilang begini, mau naik Gunung Merapi kapan? Sekarang aja. Bisa. Kita baru nyampe, baru istirahat belum ada setengah jam, baru udah dihidangin kopi sama pisang goreng itu kan. Dia udah nafsu banget. Sebentar. Emang kelihatan dan maksudnya emang kelihatan Gunung Merapi itu kan. Dan udara waktu itu cerah banget ya. Sebentar ini. Paling kita jalan sekarang paling sampai puncak. Buset. Dalam hati ya. Buset nih anak. Angkuh banget tapi kita diem aja. Itu pagi, sore atau malam, Om? Sampainya di tempat Mama Rijan itu siang. Sampai di tempat Mama Rijan itu siang. Kemudian Mama Rijan mengatakan mendingan istirahat dulu, naiknya besok pagi aja. Dia tetap bersikeras ingin mendaki Gunung Merapi itu. Dan Gunung Merapi itu ketinggiannya hampir 3.000 meter. Jadi kalau nggak salah ketinggian 2.900-an ya. Mohon maaf kalau gue salah, tolong dikoreksi. Dan di situ banyak pendaki. Nah, karena kita lagi enak ngobrol dengan beberapa pendaki, ada pendaki ya, dia pengen numpang sholat. Mbah, sholat, ayo mbah ikut sholat. Mama Rijan bilang begini, nanti aja, kamu silahkan duluan. Tiba-tiba, gak lama kemudian, kita mendengar suara teriakan. Ternyata cewek yang itu, yang ngajakin salah satu ya, pendaki yang cewek itu, ngajakin Mama Rijan sholat, tiba-tiba pingsan. Akhirnya, itu kenapa pingsan? Jadi ditanya ya, sama beberapa pendaki, termasuk sama si Andre ditanya, emang kenapa? Jadi dia masukin suatu ruangan ya, yang mungkin dibilang ada buat tempat sholat ya. Jadi dia bingung. Dia melihat Mama Rijan ngobrol sama kita, terus di ruangan sholat, Mama Rijan lagi sholat, dia pingsan. Ada dua. Katanya begitu. Makanya itu pendaki yang cewek itu pingsan. Kok bisa begini ya? Kenapa? Ya udah. Setelah itu Mama Rijan cuma senyum doang. Nah, begitu kita mau ini, tiba-tiba Mama Rijan kok begini. Terus kayak mau ini sama gua. Bersedekap, tau gak? Bersedekap gimana sih? Kayak mau cium tangan. Kenapa mbak? Mbak jangan begini. Dalam bahasa Indonesia ya. Tapi yang sejamnya si Kamal. Mbak jangan begini, saya nggak enak. Saya bukan siapa-siapa. Ini hasil terjemahan dari si Kamal. Ngomong apa sih, Mas? Mas ini masih ada keturunan dari kerajaan masa lampau. Dulu di tahun itu gue nggak tahu apaan itu terah. Apa sih terah? Silsilah gitu kali, masih ada turunan mungkin gitu. Kalau lama kemudian Mbak Maria masuk ke dalam ruangan, diganti lagi baju. Bajunya baju kayak koko putih gading bersih. Terus begini lagi. Mohon maaf Mas Heru, selamat datang di tempat gubuk saya yang reot ini. Kan dengerin translate kan nggak ngerti. Oh nggak begitu Mbak, saya bukan siapa-siapa Mbak, saya orang biasa. Mbak jangan begitu. Itu ada berapa kali Mbak Marijan seolah-olah gimana seorang kayak abdi dalam pengen menghormat pada seorang raja. Kesultannya gitu ya. Gitu. Kan bingung di zaman itu kan, ya lah masih muda kan terbalik. Dalam arti ya gue yang masih muda harus hormat pada yang tua dong. Benar. Bukan yang tua menghormat pada yang muda, bukan. Menurut penglihatan dia begitu. Maksudnya apa sih Mang? Iya dia melihat yang belakang itu banyak banget yang ngawal. Ngawal apa? Kita cuma berempat ngawal siapa? Ngawal nggak ada siapa-siapa di sini. Udah. Jadi gimana? Nah si Dion tetap ngotot.
ayolah jalanlah kita. Terus, waduh kesel juga. Akhirnya, Yon, jangan Yon, ingin kita istirahat. Capek tadi kita, lo tahu kan di tiap stasiun kita berhenti mulu. Kita kurang tidur nih. Akhirnya Dion, yaudah, oke. Nah, selagi nunggu mau istirahat, Dion tetap main ketapel. Yon, lo cuma main ketapel nggak enak, nanti kena orang gimana? Masih nggak cerita, kita istirahat, paginya kita jalan. Setelah sarapan ya, jalan, udah siapin perbekalan, udah komplit semua perbekalan lah. Udah komplit semuanya, jalan. Nah begitu jalan, dari tempat Mama Rijan, terus ada ketemu beberapa pendaki. Mas dari mana? Saya di tempat Mama Rijan. Oh, udah pernah naik? Nah yang jawab si Andri dan si Kamal. Belum. Jangan lewat jalur ini agak gimana medannya gitu. Jadi gimana? Ikut sama kita aja. Kan kita enak, jadi banyak orang kan lebih enak. Yaudah deh, yang ini temanku udah pernah naik. Emang sih, sorry mohon maaf ada kesalahan karena kalau dari tempat Mama Rijan tuh kita nggak lewat pasar Bubrah. Pasar Bubrah itu dibilang pasar setan. Iya. Akhirnya kita ikut dari pendaki itu, jadi kita molor waktunya. Jadi tambah panjang. Jadi ternyata tuh jalur itu jalur selo. Nah, singkat cerita, jalan berapa jam kita istirahat, biasalah. Setelah istirahat, kita ngerokok sebentar, jalan lagi. Itu jalan santai kok, nggak ngobrol waktu. Singkat cerita, pas sama pendaki ini bilang gini, kalau di tenda di mana Mas? Di Pasar Bubrah aja. Nanti kalau di Pasar Bubrah untuk ke puncak Gunung Merapi, itu namanya dulu dibilangnya Puncak Garuda. Dulu ya, kalau sekarang udah nggak ada lagi. Nanti di puncak di Pasar Bubrah aja di tenda. Nah, kita ngikutin pendaki itu. Kalau nggak salah dari Boyolali pendaki itu. Nah, singkat cerita kita jalan sama dia. Itu jalan sepanjang jalan sama Dion selalu mainin ketapel. Oh, sepanjang jalan tuh gitu Om. Jangan gitu dong Jon. Emang sebelum kita berangkat, emang kita udah doa dulu. Dan memang yang jadi ganjalan gue adalah Mama Rijan. Kayaknya gimana gitu ngeliat kita tuh, menurut gue ya, kayak berat banget itu. Tapi Mama Rijan itu fokusnya ke Dion. Jalan-jalan kepala mulu. Jadi, yang menurut penglihatan gue adalah aneh adalah Mama Rijan. Lihat Dion jalan-jalan kepala. Tapi lihat gue, mohon maaf ya. Kan bingung maksudnya apa sih? Di kala itu kan gue masih kurus, rambut gondrong, kayak pernah pernik lah. Gitu. Udah singkat cerita akhirnya kita sampailah di namanya bilang Pasar Bubrah. Pasar Bubrah itu kayak dataran. Jadi kalau Gunung Merapi itu kelihatan. Jadi itu banyak semua pendaki beli tenda di situ. Nah di situ ada beberapa pendaki banyak banget gitu. Kita diriin tenda, biasalah ketemu pendaki kita saling sapa. Terus ada beberapa pendaki cewek kayak gimana lihat Dion kan, ada kayak demen gitu kan. Terus ada beberapa juga yang kalau kesel yang pendaki cowok, Mas tuh temannya yang anak orang kaya, iya, seneng banget sih. Ya gimana, mohon maaf Mas, emang begitu teman saya. Oh ya udah oke. Nah di situ di Pasar Bubrah itu ada batu besar. Ya Dion udah gini ya Dion, wah enak nih ya, kan belum maghrib nih, enak buat main bola. Nah dia tuh di Pasar Bubrah itu dia main nendang batu kerikil sama nyelepet. Gue bilang gini, Yon lo jangan nyelepet Yon, kena orang bahaya nih, apalagi kena kan sini banyak pendaki. Dia diem. Nah pas lagi dia ini ada seorang pendaki, Mas bentar Mas gini. Kelihatan tuh pendaki itu orang bisa ya. Kalau dibilang mungkin indigo ya di zaman itu. Mas, itu temannya jangan duduk di situ batu itu. Penunggu batu itu marah. Jadi saya nggak percaya. Jadi dia lagi duduk di batu besar. Gimana ini ketapel lagi gini-gini. Tiba-tiba didorong gitu loh. Jatuh. Jadi ngamuk, disangkanya kita ngedorong atau beberapa pendaki marah-marah dia. Lu dorong gue, kagak ada yang ngedorong lo. Masa siang-siang bolong gini nggak ada dorong lo. Kita lagi mau maghrib nih. Udahlah nggak usah inilah. Dan singkat cerita, gue situ kenalan ada yang namanya Mas Gatot. Mas Gatot itu bawa beberapa pendaki Mas Gatot itu. Dan Mas Gatot itu orangnya tinggi, keker lah, tapi kurus tinggi keker. Ngobrol sama kita. Tapi Mas Gatot ini ngeliatin. Ya udah Mas, sini hati-hati Mas, saya jaga ucapan dan etika.
Tapi dia ngomong sama kita, tapi matanya lihat ke dia. Tapi kan gue udah tahu, oh ini dia maksud. Jadi kita jadi kayak pusat perhatian di situ. Pusat perhatian dari para pendaki dan pusat perhatian daripada cewek-cewek. Karena apa? Karena dia itu ganteng. Udah. Nah, lagi enak-enak gini, ngobrol lah kita, ngobrol segala macam. Terus, udahlah, Yan, lo ngapain nih? Udah malam. Udah istirahat. Gue nggak mau istirahat sebelum ada binatang yang gue ketapel mati. Astagfirullahaladzim. Ngomong begitu, bayangin tuh. Udah kita ke atas aja, dekat nih Puncak Merapi. Ada sejam nyampe. Nah, Yon jangan, kita istirahat dulu Yon. Kita udah capek banget nih. Ada pendaki yang baru turun. Itu sore-sore. Mas jangan mas, di atas ada badai. Badai, dari sini nggak kelihatan. Udah ayo naik yuk. Tenda tinggalin aja udah. Cepet ke paling sejam. Wah ngomongnya udah sombong banget. Udah Yon, jangan ya Yon. Besok aja kita muncak. Gini deh. Bener nih, iya. Nah, kita pas lagi makin gitu emang pada ada yang sholat atau segala macam. Dia tetap ini main ketapel dan dia itu memang seorang muslim. Dia tetap main ini ketapel. Nah, kalau lagi dibilang gini sama si Andre sama Kamal, Mal gimana sih si Dion gitu. Jadi kita nggak enak nih, kita jadi di bahan omongan. Kalau sekarang mungkin di bahan gosipan kali ya. Bahan gibah. Gimana nih? Udah biarin aja, biar bagaimanapun ini kan bos kita juga bro. Jadi kita gini. Nah, nggak lama kemudian karena dia nggak ada ngajakin ngobrol, dia langsung ke dalam tenda. Kan nggak ada yang ngajakin dia ngobrol. Iya. Kita di dalam tenda semua, udah di luar dingin. Nah apa Yan? Lapar. Karena gue masakin air. Nggak. Tapi gue mau tiduran. Dalam hati, wah bagusnya tidur aja nggak? Udah tenang, tenang Lenny, tenang. Ya, udah istirahat tuh, tidur ayam. Lagi anak tidur, tiba-tiba dia kayak rep-repan, tau rep-repan. Ketindian itu. Wah gitu. Kenapa nih? Dia tuh keluar dari tenda. Dia teriak-teriak. Tapi di dalam teriakan dia tuh ada tolong. Gue kan bingung lah kenapa nih? Itu kita bingung mau ngapain. Itu semua pendaki pada keluar semua. Akhirnya Mas Gatot, tuh cekatan banget Mas Gatot. Ditarik Mas Gatot, entah apa dibaca-baca, diambil batu, ambil pasir, nggak tahu dia apa gini, langsung pingsan. Tidur lah pokoknya. Mas, apa itu? Ya, teman kamu di gunung ini kompral tuh. Ya, maaf Mas. Enggak, kamu nggak salah. Teman kamu ini tolong bilangin, jangan macam-macam di gunung ini. Saya udah ngomongin Mas, tapi orangnya begitu. Anak orang kaya ya? Ya gitulah Mas, anak pejabat. Oh pantesan. Maaf ya Mas, maaf. Terus ada beberapa pendaki. Mas bilangin sama temannya jangan sombong gitu. Iya maaf ya Mas. Kan capek kita bagian tim maaf. Pada nggak suka gitu ya Om ya. Nah udah. Nah setelah itu, Yon, kan udah diobatin gitu ya, disembuhin Mas Gatot. Kan tempat sih ngerubungin banyak. Dia sadar langsung gini. Lo ngapain ngerubungin gua? Sana. Gerah nih gua. Ya. Aduh gua kesel. Yon, lo itu tadi kesurupan. Kesurupan apaan? Lo kebanyakan nonton film horor. Lo halu, gue ke Amerika. Dia kan patokan Amerika mau. Nggak ada kayak gini-gini, nggak ada. Dracula kagak ada Dracula. Oh gitu, kita diam aja. Udah masuk lagi. Nah pas Dion udah tidur nyenyak sampai ngorok, kita bingung nih. Mau tidur gimana dia ngorok kenceng banget ya. Udah kita coba-coba inilah menjamin mata, kali aja bisa inilah bisa tidur. Entah itu jam berapa, mungkin pertengahan ya, jam 11, jam 12-an gitu. Kok ada dengar suara gamelan? Apaan nih gamelan ya? Gue liatin keluar. Apaan ya? Ada yang dengar nggak lo? Iya dengar. Pas kita lihat ini nggak ada. Gue keluar aja. Gue sama Andri tuh keluar. Si Andri bilang gini, gue mau ngerokok dulu lah. Terus dia bilang, kalau dalam tenda jangan dalam tenda, nggak enak ya apa? Kalau dalam tenda jangan, soalnya nanti bisa bolong tenda di luar. Nah lagi enak ngobrol gitu terus kabut. Terus kita denger kencing, apaan ya? Terus ada kereta
kereta kayak kereta kencana gitu ya. Dalam hati, ih bohong banget gitu ya. Siapa itu lewat? Terus yang di depan kereta kencana itu yang ada yang kayak nyebar ini, kayak bunga. Ini apaan ya? Terus kita ngomong tuh kayak pegap, emang gap apa sih namanya? Kedap. Kenapa ya? Terus yang di barisan kereta kencana itu ngeliat apa, nunjuk-nunjuk ke gua. Gak kemudian tuh Dion tuh keluar dari tenda, teriak, terus tangannya begini. Gak lama kemudian setelah penampakan kereta kencana dengan beberapa pasukan itu lewat kayak kolosal gitu kan, bengong. Apaan ya? Terus diantara yang pengawal-pengawal tadi itu yang mungkin kepala pengawal gitu ya, dia nunjuk ke gua sama Andri, nggak tahu ngomong apa. Terus Andri diem aja begini. Ya kita mohon maaf gitu, maksudnya aku mohon maaf ya kalau ada yang salah gitu loh pada penghuni di Gunung Merapi. Tuh Dion tuh keluar, langsung teriak, tolong. Tapi matanya merem. Kalau orang tidur gimana sih, orang tidur berjalan kan kayak seperti itu. Dia lari, nggak tahu itu kalau nggak diubah sama Mas Gatot tuh Mas Gatot ngobrol lagi tuh. Kalau nggak didapat Mas Gatot dia pasti jatuh ke jurang. Kalau akhirnya dapat sama Mas Gatot, disembuhin. Lagi-lagi begitu siuman, ada apa nih rame-rame? Bubar lo semua. Ya ampun begitu. Arogannya tetap keluar. Arogannya. Dah. Situ banyak dialog lah di situ. Nah, singkat cerita, udah istirahat, itu udah pagi tuh, udah jam 2, jam 3 ya. Dan malam itu emang nggak ada gangguan, otomatis tadi kita mau sunrise siang, sunrise pagi nggak dapat. Akhirnya kita bangun siang. Setelah kita sarapan, kita muncak ke puncak Merapi itu namanya puncak Garuda. Biasalah foto-foto foto-foto apa ngemil segala macam. Terus setelah itu kita turun. Nah kita turun, kita di tempat tenda itu lagi, beberapa pendaki udah turun semua. Saking enak kita habis makan siang gitu ya, kita tempat ketiduran. Kita udah pas bangun lah, kok cuma kita doang, kita beberes cepet-cepet. Jam berapa nih? Salah-salahan tuh, lo sih, udah deh beberes turun. Nah pas lagi kita turun, kita udah turun nih, saya turun. Tadi Mas Gatot bilang, udah ikutin aja jalur ini. Gitu loh. Gue inget tuh ucapan Mas Gatot. Turun. Nah pas turun itu dia nyelepet. Dion, lo jangan gitu lagi, Dion. Alah berisik lo. Ada burung, itu bulat banget. Sama dia diselepet, itu jatuh burungnya. Kena berarti. Kalau gue mikir di saat itu, Dion, kalau seorang pemburu itu, yang lo tembak, yang lo ketapel, dan dia jatuh sudah mati, harus diambil. Harus dimakan, emang harus begitu pemburu. Jangan, udah tinggalin aja, nggak boleh begitu, itu nyaman bisa binatang. Udah deh, berisik loh, gue cari, nggak ketemu tuh burung itu, nggak ketemu. Mana ya? Pas lihat lah, udah hangit, udah gelap, kita udah keluar jalur. Waduh mampus nih, mau gimana nih? Bingung, nggak ketemu jalur, nggak ketemu. Itu berempat aja tuh? Berempat. Wah, gimana nih? Terus Kamal bilang, udah kita di tenda aja nih, udah maghrib nih. Kalau maghrib udah mana? Ini udah maghrib nih, udah gelap gini. Udah, cepet-cepet di tenda. Terus di tenda udah, itu kok pohonnya beda, pohonnya gede-gede. Ini hutan apaan ya? Kok pohonnya nggak kayak pohon kita lihat di jalur? Gede-gede pohonnya, bukan pohon beringin, bukan. Dan di tenda, kacau nih. Mampus nih, dalam hati ya, kata si dia ngomong bengong sama si Kamal sama Andri, mampus. Dia ngomong gitulah, udah tenang aja. Nah gitu si Dion situ diem. Pas kita lagi diskusi ngobrol ya, itu dia tidur. Kok jadi merinding ya? Gue bukan merinding karena kita di sini kita tersesat. Ini merinding karena kelakuannya Dion ini. Langsung diem tuh Kamal sama Andri. Kita bertiga ngobrol lihat-lihatan, ngerokok aja. Tiba-tiba kita dengar suara, tolong. Itu bule tuh tangan ya gede banget ya. Itu Dion ditarik. Nah, apaan tuh kita center ke tengah hutan. Otomatis kita bertiga ngejar dong. Itu siapa ya? Kita jadi merinding nih. Pas kita lihat tenda nggak ada Dion. Nggak ada Dion. Lagi kita gini, itu siapa ya? Yang body itu siapa? Kok bisa Dion ada narik keluar?
Dan kok bisa kok tenda itu nggak robek? Siapa ya? Lagi anak begini bertiga, terus ada anak kecil. Anak kecil itu pakai celana pendek dan anaknya pakai ketapel, tapi ketapel kayu. Dan kita lihatnya, Dek, tapi ini ngomong si Kamal bahasa Jawa. Ngapain malam-malam ini? Tuh anak kecil, gagu, anak kecil itu gagu. Apaan ya? Lo ikutin aja. Gue ikutin tuh anak kecil itu. Gue ikutin. Lah, ngilang. Kenapa ya, Ru? Gak tahu tuh gue ikutin tuh anak kecil. Dibilang mungkin bahasanya Dion dibawa ke situ, tapi gak tahu. Langsung kita diem aja tuh. Wah, ini mampus nih kita nih, celaka nih. Kalau dia ngapain nggak ketemu, mampus kita sama orang tuanya. Gue bilang, abis kita ditahan sama polisi, pasti gitu. Karena anak pejabat, mampus nih. Udah kita tenangin diri deh, udah nyeduh teh. Terus kita selama nyeduh teh ngerokok, nggak ngobrol satu kata pun, satu patah kata pun. Nah, gue lagi mau beser, gue liat siapa di atas? Ada seorang tuh pakai caping, turun set, layang, gue langsung jatuh nggak joprak. Bapak siapa? Kan dalam hati gue, nggak mungkin ada orang di sini, nggak mungkin. Tiba-tiba tuh ngomongnya kayak sambung. Jadi tuh komunikasinya istilahnya gini ya, gue ngomong nih, tapi mulut nggak bergerak. Kayak ini kali Om, apa telepati kali Om ya. Gitu ya? Saya di sini disuruh sama leluhur kamu. Emang teman kamu itu dibawa sama penguasa gunung ini. Di mana Pak? Mari ikut. Tapi nggak mau gua. Ayo ikut. Tiba-tiba gue kayak ngikut dia. Pas gue lihat, kok ada perkampungan, ada api unggun. Tuh Dion di tengah-tengah itu. Diikat di suatu pohon besar dan dia dicambuk sama seorang putri cantik. Gue langsung, Bapak tolong nih teman saya. Ngapain kamu nolong teman kamu? Dia tidak peduli sama kamu. Dia sombong sekali di gunung ini. Dan dia membunuh salah satu piaraannya hewan ya, Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati siapa? Ya, siapa tuh? Penguasa Gunung Merapi. Penguasa hutan di sini. Itu sampai gue lari, gue angkat tuh mimpi ya. Tolong lepasin. Gue bawa pisau, nggak bisa kebuka itu. Ya, dan ikatan talinya bukan ikatan tali biasa, nggak bisa. Terus gue ngomong, Mbah tolongin teman saya Mbah. Sampai gue mohon apa bersujud. Kamu jangan memohon nama saya. Saya tidak ada punya kesepakatan dengan itulah ditunjuk si Nyai itu. Karena ini saya sama dia berbeda dan Mbah tolong Pak, tolong Mbah, pokoknya minta tolong. Saya tidak punya kesepakatan, saya tidak punya wewenang. Ini daerah kekuasaannya dia. Ayo dong tolong. Nah, pas nggak lama kemudian, terus gue lihat tuh yang pakai capang itu, yang kayak seorang petani itu, kayak beradu debat gitu kan. Terus si putri itu cantik banget, pakainya kayak selendang hijau, ada mahkotanya, cantik tapi megang cambuk. Tuh dia tuh situ kesakitan. Dan gue ke situ lagi, kayak ada sesuatu yang mentalin gue tuh, kayak ada suatu angin, nggak bisa. Sempat ini mau gini, mental lagi. Akhirnya itu panjang itu panjang banget, dialog itu kayaknya panjang menurut gue. Sampai akhirnya dia itu bisa gue bawa. Tolong, udah ya, tenang. Itu gue bawa tadi. Ini gue mimpi, Yon. Anggapnya gue mimpi nih, Yon. Udah aman. Bisa dilepas, ada perjanjian apa tuh Om? Nah, ngomong apa Om? Panjang itu ceritanya. Ini kalau gue detailin 4 jam ini ceritanya. 4 jam. Kering Om, 3 jam. 4 jam. Kalau detailin maksudnya cara di breakdown. Itu panjang. Ya anggap aja itu perjalanan spiritual gue. Udah. Gue nggak tahu tuh. Setelah itu kakak itu bilang gini, kamu ikutin jalan ini. Nggak tahu kenapa, gue tiba-tiba ketemu sama tenda itu, yang tempat gue ini, yang gue tinggalin si Kamal sama Andri. Sama Andri langsung, astagfirullahaladzim, Yon, ini. Itu dia langsung lemas. Tapi pas gue lihat itu kok apa ada luka-luka. Bekas cambuk itu kali Om. Nah, tapi gue bilang, ini kok nggak mimpi nih, kok ada bekas kayak kesobek gitu badannya. Ganti kaosnya, ganti. Yon, minum. Dia diem aja. Aduh, tolong. Yon, dia tidur.
Tidur. Itu apaan? Udah panjang ceritanya. Nanti kita cerita. Nah selama bertiga itu kita diam. Dan ya, diam. Nah, anggap aja ini mimpi. Nggak mungkin. Gue dengar lo new fluid. Udah, ayo. Udah kita yang untuk istirahat. Gimana caranya? Nunggu esok pagi. Gue nggak tahu jam berapa. Kita turun. Nah, paginya kita bangun. Tuh, yang kita lihat pohon-pohon itu gede tuh udah pohon biasa. Loh kok. Terus kita lihat lagi. Ini kayaknya bukan jalur pendakian. Terus ada burung. Nah, itu burung ngapain ya? Ada kupu-kupu. Gue liatin, gue ikutin. Nah, kita pas itu lah baru ketemu jalur. Kalau kemudian ada pendaki. Mas, ini orang dari Jakarta ya? Iya. Ditungguin Mas Gatot. Kok belum turun-turun? Nyasar ya? Iya nyasar. Kenapa tuh? Panjang Mas. Ini teman saya nih tadi nyasar. Oh gimana temannya? Rupanya saya ditungguin sama Mas Gatot. Udah, pas kita udah beberes, Dion, nah di situ dia nggak ada tenaga, lemas banget. Udah kita bawain tas segala macam. Pokoknya kita udah beres barang-barang. Nah singkat cerita, kita turun sama pendaki itu yang disuruh Mas Gatot. Mas Gatot itu ditunggu di bawah, ada di bawah maksudnya. Mas Gatot langsung geleng kepala. Begitu memarikan. Kalian telah melanggar pantangan di gunung ini. Silakan sekarang juga kalian pulang ke Jakarta. Nggak tahu gimana caranya kita pulang, dapat tiket pulang ke Jakarta. Dan anehnya pas itu sampai di tempat memarikan itu siang jam 10-an. Ada anak-anak kecil pada main-main biasa lah, main-main ketapel. Terus dia langsung lihat gini, oh gagu. Kenapa ya? Tapi anehnya dia nggak bisa ngomong tapi nyebut nama kita bisa. Dia ingat gua nggak? Ru, gimana sih orang baru belajar ngomong? Kenapa nih begini? Tapi gua anggap bukan hipotermia. Kalau kita bilang kan hipotermia dari mana? Hipotermia dari mana? Bukan hipotermia nih. Kesurupan kali? Enggak. Mana ada kesurupan pagi-pagi. Nah singkat cerita, kita dapat tiket pulang ke Jakarta. Sepanjang di kereta dia diem aja Dion. Udah ngerokok diem. Yon, lo kenapa Yon? Aduh mampus nih. Tapi udah dalam hati gue sama teman-teman. Udah yang penting Dion tuh selamat. Kalau dia nggak ketemu mampus lah gitu. Dan juga Mas Gatot pesan. Dan waktu itu gue nggak dengar pesannya apa. Maksudnya nggak nge. Nanti kalau di Jakarta jangan lupa cari kelapa degan. Kan apaan degan itu apaan? Kelapa muda. Apa degan? Udah. Kan karena buru-buru. Nah singkat cerita sampailah kita ke Jakarta. Udah Yan, makasih. Udah bubar gitu aja. Nah singkat cerita kita udah kesibukan masing-masing kuliah. Gimana kabarnya Dion? Gue kemarin ke rumahnya. Ternyata Dion dirawat rumah sakit jiwa. Lo jangan bercanda lo. Beneran. Akhirnya kita ke rumahnya. Baru kita ketemu orang tuanya. Orang tua cerita. Kita didampet habis-habisan. Anak saya diapain di gunung? Gue ceritain, nggak percaya orang tuanya. Bahwa terjadi di gunung adalah begini-begini. Anak lo begini-begini. Jadi penghuni sana marah gini-gini. Jadi gue ceritain tentang dia disiksa itu. Nggak ada kayak gitu. Tapi di situ ada pamannya Dion. Dia kalau nggak salah orang Kejawen, dia percaya. Emang ada. Kalau maksudnya kalian tuh bapak ibunya. Kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa. Emang begitu. Terus ini Pak, mohon maaf Pak De, ada yang pendaki yang senior itu Mas Gatot bilangnya katanya Dion suruh minum air degan. Air degan itu apa Pak De? Oh kelapa. Disuruh orangnya lah, suruh sekuritinya lah. Nah tolong kan. Nah sehingga kita dapat. Jadi dapat. Cuman akhirnya Pak De itu cerita sama ibunya Dion. Jadi selama dia di rumah itu dia meracau. Tapi orang tuanya nganggap dia ini apa ya? Meracau apa? Kayak ngigong ya kesurupan. Jadi diobati dimanapun nggak kesembuh. Akhirnya masukin ke rumah sakit jiwa. Dan gue datang ke rumah sakit jiwanya. Terus gue nanya sama Mama Andri, lo masih ada nomor teleponnya Mas Gatot nggak? Ntar gue cari dulu ya. Zaman dulu belum ada handphone. Akhirnya singkat kita ketemu telepon. Nah Mas Gatot lagi di luar. Terus orang rumahnya bilang, nanti Mas Gatot telepon aja lagi, nanti jam 7-an nih pada Isa, udah telepon. Mas Gatot bilang begini, kita ceritain, Mas, gini. Nanti kalau kamu besok dia, kamu lihat punggungnya. Terus kenapa Mas? Nanti usahakan selama dalam sebulan itu bikin acara syukuran, ngundang 40 anak yatim.
Gue sampaikan gitu kepada orang tuanya. Nanti kamu lihat Her, kamu begitu kamu besok kamu lihat. Mudah-mudahan cambukannya dikit nggak banyak. Maksudnya, iya pokoknya selalu selamatan terus. Bener pas gue kesana ke rumah sakit itu, Dion, sampai dia bilang, kamu masih terokok, itu kan nggak boleh di situ. Kita sembunyi-sembunyi. Boleh. Pas lihat punggungnya beneran tuh cambuk, itu beda cambuknya tuh. Waduh. Nah anehnya adalah kita ajukan itu, Bu kalau bisa Bu, mohon maaf nih Bu dari orang yang dulu pernah nyamatin Dion, harus ada ini. Sedekah buat anak yatim 40 orang. Jadi ibu ngundang. Terserah ibu mau ngasih ininya berapa. Akhirnya diadakan acara itu. Soalnya Mas Gatot bilang, nanti kalau kamu udah apa namanya sedekahan itu apa namanya bukan tahlilan apa sih namanya? Apa namanya istilahnya kalau anak yatim? Iya ngundang anak yatim pengajian gitu. Ya kayak gitulah. Ya, itu gua nggak tahu tuh jumlah cambukannya berapa. Itu hampir setahun. Hampir setahun. 6 bulan ada ya? 6 bulan 8 bulan kalau nggak salah. Pokoknya singkat cerita Dion tuh sembuh. Baru gue tanya, itu lo kenapa bisa begini? Jadi selama dia di Jakarta diteror sama penghuni dari Gunung Merapi. Nah singkat cerita akhirnya gue tanya, gue ngobrol sama Pak Ade Bude yang di itu gimana sih legendanya? Ternyata itu yang diamin hutan itu namanya hutan patuk alap-alap. Patuk alap-alap. Itu lo di hutan patuk alap-alap kata Mas Gatot. Itu kamu di hutan patuk alap-alap ya? Itu hutan itu kekuasaannya Nyai Gadung Mati. Dan dia memang memelihara beberapa hewan, tapi tak kasat mata ya. Dia yang dipercaya. Dan mereka nggak suka dengan kaupan Dion, makanya begitu. Dan anehnya itu hilang. Begitu itu hilang, bekas sisa cambukan itu, dia bisa ngomong normal. Tapi dia ingat semua kejadiannya itu. Kan tiap malam dimimpi diteror. Iya maksudnya kan dia abis katakanlah apa sih gila kalau kata kita zaman sekarang ya kali ya kan rumah sakit jiwa. Orang tua bilang gila, tapi menurut dia enggak. Menurut dia ya. Tapi dia ingat semua dia diapain aja. Jadi ya diteror. Kan orang tuanya apa ya? Melihatnya kan nggak kasat mata. Kenapa anak gue yang meracau gitu ya? Teriak-teriak ampun tolong ya ampun itu. Gitu. Nah singkat cerita akhirnya gue ngomong sama dia, Yon, lo masih mau naik gunung lagi nggak? Gunung manapun gue masih mau naik, dan dia minta maaf juga, orang tua juga minta maaf sama kita. Lo masih mau naik gunung lagi nggak? Lo masih mau naik gunung asal bukan Gunung Merapi. Oh, nggak mau kapok. Nah, itulah kisah Dion. Dan orangnya sekarang tinggal di Kanada, udah beranak pinak, udah punya anak. Baru mau nanya, orangnya di mana sekarang Om? Ada, masih ada. Dan dia juga suka dengerin yang bercerita tentang Gunung Merapi, memang cerita dia. Jadi dia akhirnya mengakui bahwa ternyata apa ya di gunung itu memang banyak penunggunya, dan memang dia mengakui bahwa di gunung itu nggak boleh sombong. Ya begitulah cerita tentang Dion. Memang kadang-kadang kita harus ngalamin dulu baru percaya ya Om ya. Ya percaya nggak percaya memang begitu. Ya gue juga kok bisa begitu cambukan itu, ya percaya nggak percaya kan. Mas Kota bilang udah bikin aja, mudah-mudahan semoga dia bisa berbicara kembali. Gagu gitu. Tapi anehnya dia bisa nyebutin nama kita, dia ingat kita. Nah cuma itu untuk psikolog nggak bisa. Ya, Om. Psikolog kita nanya, saya nggak ngerti. Itu kasus baru dan saya, gue tanyain semuanya. Psikolog, dokter, dibilang nggak ada demensia lah, apalah itu lah. Gimana? Begitu. Nanti kalau anak di Jakarta gue panggil tuh, ada bukan toko fiksi ada. Ya itulah cerita gue Gunung Merapi. Sembuh ya Om ya, alhamdulillah sembuh. Dan Mbak Marjen itu kan tokoh legenda ya, juru kunci Gunung Merapi. Iya benar. Dan seiring dalam perjalanan hidup gue, oh ternyata ini maksud terakhir ini. Tapi ya udahlah, bagi gue itu pengalaman hidup lah, jadi pembelajaran. Tapi Om juga jadi tahu nih, oh ternyata gue ini emang ada turunan gitu, jadi tahu gitu nggak? Tahunnya tahun 2013, pas umur 40 tahun. Oh, belum lama tahunnya jadinya? Iya, tahun 2013 pas umur 40 tahun. Nggak pada saat itu langsung nyari gitu nggak Om? Atau belum peduli? Pernah nanya sama Mbah, umur berapa? Emang kita dari keluarga siapa sih? Umur berapa? 25, 30, belum, 35, belum, 40 lah nih, baru dibuka. Oh, jadi ada waktunya. Itu. Panjang itu ceritanya panjang. Itulah Gunung Merapi. Ya di tahun berikutnya gue naik Gunung Merapi nggak apa-apa. Udah aman. Emang waktu itu di tahun berapa gue lupa tuh ada anaknya selfie di Gunung Merapi jatuh ke kawah. Kan sebenarnya itu nggak boleh orang berfoto di puncak Garuda.
Kan Gunung Merapi kan setelah nggak lama kemudian Bang Marijan kan meninggal kan, pas erupsi udah kawah Garuda, puncak Garuda udah nggak ada lagi. Dan orang menaik Gunung Merapi udah nggak boleh sampai puncak, sampai Pasar Bubrah doang. Kenapa dia menambahkan Pasar Bubrah? Memang pasar ya pasar jin, pasar setan. Pasar gaib ya Om ya. Pasar Bubrah tuh, jadi kalau kita ngelihat di pinggirnya tuh banyak yang pincu tahu pincu? Iya, daun itu yang dipincu. Nah, itu maksudnya bubaran pasar, yang Pasar Bubrah. Oh, itu asal namanya. Kan zaman dulu nggak tahu. Baru tahu kan pas ditonton berikut, apa sih, kenapa namanya Pasar Bubrah? Siapa sih Mama Marijan itu siapa? Kan legenda itu Mama Marijan. Iya benar. Dan gue juga baru temu jawabannya. Oh, kenapa sih benda itu bisa melihat dua penampakan Mama Marijan lagi ngobrol sama gue, Mama Marijan lagi sholat. Ada yang nerangin sama gue, seorang kiai. Maksudnya kamu jangan ngajarin orang. Dia lagi menyambut tamu, kamu ngajarin dia. Oh, iya. Kamu umur berapa kan? Maksudnya masih muda istilahnya. Udah tahu lagi menyambut tamu, silakan sholat. Lo jangan memaksa tuan rumah untuk ikut sholat. Gitu kan udah tercelaka. Oh iya benar. Iya benar sih. Mama Marijan itu bukan orang sembarangan. Dia juru kuncen. Iya benar. Fenomenal itu. Seperti itulah. Itu kejadian dari temennya Om Heru yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Nah, dari cerita ini kita bisa ngambil pelajaran dimanapun kita berada, kita harus menjaga adab sopan santun dan ya, kita nggak boleh sombong lah atau arogan ya. Kita semua sama gitu. Nah, untuk yang mungkin yang namanya tadi makhluk gaib yang nggak kelihatan ya mereka ada di samping kita, hanya saja nggak kelihatan, hanya dunia kita yang berbeda. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga adab dan etika. Oh ya kawan mistis, seperti tadi di awal gue udah bilang ya, kalau Om Heru ini juga punya channel, apa Om namanya Om? Mystery Survival. Ya, Mystery Survival. Kawan mistis jangan lupa ya, subscribe. Oke. Nah, sekian dari Kota Mistis. Gue Erika. Gue Heru Survival. Kota Mistis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.